Di suatu siang, seorang supir wanita ditarik keluar secara paksa dari bus oleh dua perampok. Perampok memukulnya hingga terjatuh, menariknya masuk ke tumpukan rumput kering. Melihat supir diganggu, penumpang di dalam bus bukan hanya tak peduli. Mereka bahkan melihat supir seakan-akan sedang melihat pertunjukan. Setelah kejadian ini perampok menaikkan celananya lalu pergi dengan santai. Di tengah jalanan pegunungan yang sunyi, lingkungan sekitar yang juga sepi, terlihat sebuah bus dikendarai. Yang mengemudikan bus adalah seorang supir cantik. Ia memakai jaket berwarna merah, menemani rasa sepinya kemampuan untuk bertahan. Namun tampaknya ada ketidakharmonisan. Supir wanita terampil mengontrol kemudi, melakukan peregangan dengan santai, lalu kembali mengemudi. Penumpang di belakang terlihat duduk sambil mengantuk. Meski bus berhenti, suasana masih tenang. Terlihat seorang pria memecah keheningan dalam bus. Pria ini sudah menunggu lebih dari 2 jam. Di dalam pegunungan sangat jarang ada mobil yang lewat. Selain itu, sering terjadi perampokan di sini. Pria ini sudah lama tak mendapat tumpangan mobil. Bus nomor 44 datang, membuat harapan pria ini kembali. Pria ini melambaikan tangannya. Si supir segera memberhentikan busnya. Meski tak diketahui pria baik-baik atau tidak. Namun penumpang bus cukup banyak. Jika terjadi sesuatu maka setidaknya ada yang dimintai tolong. Ada bantuan yang bisa diandalkan. Supir wanita membiarkan si pria masuk bus. Kisah sebenarnya mulai terjadi setelah ini. Akhirnya pria ini dipenuhi semangat lagi saat menaiki bus. Dengan perlahan bertanya pada supir, "Bolehkah merokok di dalam bus?" Setelah mendapat konfirmasi si supir, pria ini melihat name tag yang tergantung di bus. Jelas terlihat, wajah supir sangat berbeda dengan yang ada di foto. Supir wanita menjawab dengan nada menggoda kalau ia berhasil diet. Namun si pria tahu, supir ini menggantikan orang lain bekerja. Dua orang ini mengobrol dengan santai. Pria ini duduk di kursi belakang, ngantuk lalu tertidur sama seperti penumpang lain. Saat pria ini terbangun, menyadari bus dalam keadaan berhenti. Ada 2 orang pria berdiri di depan bus. Pria berbaju putih menutupi perutnya, membungkul di jalan terlihat sangat kesakitan. Sedangkan pria satu lagi berpakaian hitam, terlihat panik melambaikan tangannya memohon pengemudi untuk berhenti. Tak perlu ditanyakan lagi, pasti mereka sudah mendapat kesulitan. Si supir wanita sama sekali tak curiga. Ia segera membuka pintu bus. Tak disangka, kebaikan si supir wanita ternyata adalah suatu tindakan ceroboh. Setelah masuk ke dalam bus, pria berbaju putih itu melepaskan penyamarannya. Ia mengeluarkan pisau belati dari dalam bajunya. "Berikan semua uang kalian." Orang-orang di dalam bus ketakutan karena tiba-tiba dirampok. Mereka baru saja terjaga dari tidurnya. Bahkan ada yang belum sepenuhnya tersadar. Tidak sempat berpikir panjang, pria berbaju hitam mengeluarkan tas goni sambil berdiri di depan mereka. Para penumpang satu persatu menyerah. Kalau bukan uang maka jam tangan. Meletakkan semua uang ke dalam karung goni. Apa yang bisa kau lakukan kalau bertemu dengan penjahat seperti mereka? Antara lapor polisi atau kabur. Namun yang terpenting adalah, jangan membuat mereka marah. Ada seseorang yang menentang penjahat itu. Ia tak berdaya saat dihadapkan dengan pisau belati. Ia tak ingin memberikan uangnya. "Siapa kau? Apa kau mau mati?" Tingkah laku orang itu membuat si pria berbaju putih kehilangan muka. Terlihat para perampok ini tersulut amarahnya. Supir wanita segera membujuk orang itu untuk menyerahkan uangnya. Cepat menyerahkan uang, maka cepat pergi. Tak disangka, bujuan si supir tidak berguna. Orang itu memiliki caranya sendiri. Ekspresinya menantang penjahat itu. Memangnya apa yang bisa dilakukan? Akhirnya pria berbaju putih habis kesabarannya. Datang menghampiri, lalu memukuli wajah orang yang menentangnya. Wajah orang itu menjadi merah. Akhirnya menyerahkan semua uangnya. Sedangkan di atas perampok itu tertulis, "Kursi khusus untuk lansia, lemah, sakit, cacat dan hamil." Huruf ini sangat jelas terlihat. Selesai menjarah uang, 2 perampok bersiap meninggalkan bus. Namun saat pria berbaju putih memandang supir wanita, berubahlah pikirannya. Selain ingin menjarah uang, di depan semua orang, pria berbaju putih menarik supir wanita itu keluar bus. Saat supir berteriak memohon dilepaskan, pria itu memukulnya hingga ia terhuyung, menariknya masuk tumpukan rumput kering.
Kejadian kejam ini terjadi di depan semua orang. Penumpang di dalam bus tak peduli. Mereka diam saja seperti patung. Toh yang dilecehkan bukan diri mereka sendiri. Semua yang terjadi tak ada hubungannya dengan mereka. Mereka merasa hanya suatu kebetulan melihat kejadian ini. Orang-orang ini membiarkan penjahat melakukan semaunya. Ini membuat pria yang baru naik bus merasa, kenapa orang-orang hanya duduk saja? Setelah mendengar perkataan pria ini, pria yang membawa tas kantor tak bisa diam lagi. Saat dia baru saja berdiri, istrinya di sebelah segera menariknya kembali. Istrinya mati-matian menahan suaminya bertindak, membuat terharu orang yang melihatnya. Pria ini memandang heran pada wajah acuh tak acuh orang-orang di sekitarnya. Lalu ia berdiri dan menuju pintu bus. Saat ia bersiap turun bus, pria ini merasa ragu. Lagi-lagi ia melihat penumpang dalam bus. Tak seorang pun memberinya semangat. Bahkan melihat dirinya pun tak mau. Dalam rasa takut dan cemas yang tak terkira, pria itu memutuskan turun dari bus. Mendatangi tempat kejadian di mana penjahat masih di sana. Meneriaki para penjahat untuk berhenti. Sayangnya pria ini lemah. Sama sekali bukan lawan si penjahat. Tak butuh waktu lama. Pria ini ditusuk di pahanya dengan pisau belati. Suara teriakan terdengar di tempat kejadian. Rasa sakitnya seperti di neraka. Para penumpang bus yang melihat kejadian sadis ini, mereka menonton di posisi ternyaman. Semakin menaikkan leher, menikmati pemandangan di depan mereka secara detail. Bahkan ingin bertepuk tangan. Orang di luar bus sangat menderita. Orang di dalam bus mengabaikan segalanya. Mendengar suara teriakan minta tolong, mereka tetap saja diam, melihat yang dilakukan si pelaku. Lagi-lagi mereka berusaha keras menonton. Ini adalah pelanggaran terbesar mereka terhadap moral kemanusiaan. Mereka tidak punya keberanian menghalangi pidana ini. Ini sama saja dengan penjahat. Terjadi sebuah peristiwa di bus. Seorang supir wanita ditarik keluar secara paksa dari bus oleh dua perampok. Satu-satunya pria yang keluar dari bus untuk membantu juga ditusuk. Berbaring di tanah tak mampu bergerak. Hewan saja tahu bagaimana cara bersatu melawan musuh. Akan tetapi penumpang di dalam bus, sejak awal menaikkan lehernya hanya menonton saja. Supir wanita merapikan pakaiannya. Mulutnya berlumuran darah saat menaiki bus. Rumput kering menempel di rambutnya, menunjukkan apa yang telah dialaminya barusan. Penumpang yang melihatnya naik kembali ke dalam bus, satu persatu hanya menundukkan kepala. Mereka sama sekali tak berani menatap si supir. Bahkan berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa, menunggu si supir mengantar sampai ke tujuan. Terlihat mereka menghindari tatap mata. Supir wanita memperhatikan keanehan mereka. Tatapan ini menggambarkan kalau mereka meremehkan si supir wanita. Supir wanita berbaring tak berdaya di setir dan menangis dengan sedih. Saat ia bangun, sorot matanya berubah. Keputusasaan dan ketidakberdayaan barusan telah berubah menjadi kebencian saat ini. Yang ada di depannya adalah mainan anjing yang kepalanya mengangguk-angguk. Kepala anjing ini seakan memberinya keyakinan untuk pemikiran si supir. Terdengar suara si pria dari luar bus. Pria ini datang di saat yang tidak tepat. Kau tidak boleh naik bus. Supir wanita menutup pintu bus dengan wajah datar. Juga melemparkan tas pria itu keluar jendela. Pria ini tidak memahaminya. Jelas-jelas dialah satu-satunya orang yang membantu si supir wanita. Tapi mengapa dia yang diusir? Apakah sekarang ini butuh pengorbanan yang sangat besar untuk melakukan hal baik? Namun hanya si supir yang mengetahui. Orang baik tidak seharusnya mati. Melihat bus yang sudah melaju pergi, pria ini duduk di tanah karena putus asa. Menunggu sampai tengah malam. Akhirnya pria ini bisa menumpang di mobil orang baik. Mobil yang dikendarai tak lama berjalan, disalip oleh sebuah mobil polisi. Pria ini merasa bingung. Jalanan terpencil di dalam gunung. Bisa digambarkan sebagai gunung sepi dan tak berpenghuni. Apakah yang terjadi sebenarnya? Sampai dibutuhkan mobil polisi. Rasa ingin tahu membuat pria ini mengikutinya. Sesampainya di tempat kejadian, terlihat berantakan. Terlihat pecahan kaca di mana-mana. Terdengar suara balasan jawaban dari walkie-talkie polisi. Bus nomor 44 mengalami kecelakaan. Supir sekaligus semua penumpang meninggal. Mendengar kabar ini, ia tersenyum aneh. Senyumnya ini tampaknya senang karena pengorbanannya telah terbalaskan. Senang karena ia cukup beruntung masih hidup. Tidak peduli seberapa tidak berhati nuraninya kedua perampok itu.
Tidak bisakah seluruh penumpang dalam mobil menaklukkan mereka? Bahkan jika yang duduk adalah di kursi cinta. Orang yang duduk di sana semuanya di usia dewasa dan berbadan kuat. Orang yang selalu menonton peristiwa saja. Mereka pengecut dan tak memiliki rasa pedulilah alasan penyebab kejadian ini. Menghadapi kejadian seperti itu malah menonton saja. Di sepanjang kejadian mereka hanyalah sebagai penonton. Menjadi pemicu kejadian berikutnya. Tragedi ini terjadi karena disebabkan mereka sendiri. Kejadian menakutkan di dalam film ini adalah kisah perpisahan yang aneh. Namun tidak akan membuat orang merasa asing. Karena film ini diadaptasi dari kejadian nyata. Tepian kota terpencil. Supir cantik. 2 perampok. Sandiwara oleh pelaku. Sebenarnya siapa yang memiliki hati nurani? Sekarang moralitas di lingkungan sosial ada prekondisinya. Harus demi alasan melindungi diri baru bisa terbuka. Beginilah bahasa terhalusnya. Karena di mata beberapa orang sama sekali tidak ada orang lain. Orang tua terjatuh, dibantu bangun atau tidak. Supir ditarik paksa, ditolong atau tidak. Apakah sebenarnya supirlah yang membunuh para penumpang? Ataukah karena penumpang sendiri yang menyebabkan tragedi ini? Pembunuh sebenarnya adalah rasa ketidakpedulian orang-orang di dalam. Peristiwa ini sudah lama terjadi. Tapi kami masih terjebak di dalam di bus nomor 44. Tak ada yang tua, lemah, dan sakit di dalam bus. Yang tua hanyalah rasa ketulusan. Yang lemah adalah hukum. Penyakit adalah masyarakat.